Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPT Klasius ke Timur. Salam jumpa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan mingguan PPT Klasius ke Timur. Salam PPT, salam sehat. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh menyapa saudara-saudara kami PPT Klasius ke Timur melalui renungan mingguan PPT Klasius ke Timur. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semua itu berasal dari Padamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni segala dosa hamba-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dengan edisi tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei, yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai yang ke-17. Firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya yang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi
dengan siapapun dalam nama itu. Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauhlah firman kebenaran Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tema kita dalam renungan mingguan saat ini yaitu bersuara dalam diam. Ya. Pengambilan keputusan dalam suatu proses peradilan membutuhkan para saksi kunci. Orang yang jadi saksi kunci tahu benar detail peristiwa dan berani mengungkapkan dengan benar setiap kejadian apa yang sesungguhnya. Walaupun demikian, sering juga terjadi bahwa seorang saksi kunci tidak perlu dihadirkan dalam ruang sidang karena berbagai hal untuk menyatakan benar dan salahnya suatu perkara atau seseorang pengadilan. Bagaimana dengan kisah ini yang kita sudah baca tadi dalam Kisah Para Rasul? Membaca kita bukan hanya berbicara mengenai saksi kunci, melainkan juga sumber dan cara menyatakan kebenaran dalam suatu perkara. Petrus dan Yohanes ditangkap dan ditahan pada suatu petang malam. Sangat menegangkan suasana ketika itu, sebab banyak orang, yaitu imam-imam dan kepala pengawal bait suci serta orang-orang Saduki, marah kepada Petrus dan Yohanes karena mereka menegaskan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Walaupun jumlah orang percaya menjadi sangat banyak, sekitar 5.000 laki-laki, namun para pendakwa tetap menjebloskan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Dalam pengadilan itu sendiri, sekumpulan orang menjadi hakim atau juga saksi-saksi perkara Petrus dan Yohanes. Pemimpin-pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat juga menjadi imam atas perkara Petrus dan Yohanes. Dan sangat disayangkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Petrus sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan, yaitu tentang kebangkitan Yesus, namun para imam-imam terus menjebloskan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Semua penuntut harus dikecewa. Pertanyaan mereka tentang kuasa dan nama yang digunakan para rasul untuk menyembuhkan orang sakit justru membuat para rasul semakin berani memberitakan kebenaran tentang Kristus. Tentu karena Yohanes dan Petrus, dia berani menyampaikan apa yang telah dilihat dan didengarkan, itu semua karena penyertaan Roh Kudus dalam dirinya, sehingga ia berani menyampaikan apa yang telah didengarkan. Dan kita lihat juga bahwa orang yang dihadirkan dalam persidangan itu sebagai saksi kunci, yaitu orang yang telah disembuhkan, mereka hanya diam berdiri, namun itu menjadi saksi kunci bagi kedua rasul yang ditangkap dan diadili. Itu semua karena penyertaan Roh Kudus, sehingga mereka walaupun hanya diam, tetapi mereka tetap menjadi saksi kunci bahwa apa yang telah dilakukan oleh kedua rasul ini, yaitu Petrus dan Yohanes, betul-betul itu adalah karena Roh Kudus, karena perintah Tuhan, dan mereka boleh melakukannya. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, untuk menjadi saksi kebenaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari,
banyak yang sudah tidak mau menjadi saksi tentang bangkitan Tuhan Yesus, khususnya bagi anak-anak muda. Banyak yang tidak mau menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidupnya. Bahwa ternyata juga dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin menguatkan kebenaran tentang kuasa dalam nama Yesus yang telah disalibkan dan dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dan Romawi tersebut. Dengan demikian maka terbuktilah bahwa Roh Kudus mampu menyatakan kebenaran melalui siapapun, entah dalam keadaan berbicara atau juga dalam kondisi berdiam diri. Tidak ada hal apapun atau kuasa manapun yang sanggup menghalangi kebenaran tentang kerajaan surga dan segala perkaranya diwujudkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dunia terus dilanda krisis kebenaran. Banyak orang tidak sanggup ia menyatakan kebenaran karena rasa kasihan, malu, atau takut terkena risiko. Kebenaran sering ditutupi untuk menyenangkan hati orang-orang tertentu. Bahkan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai salah satu sumber kehidupan, kesembuhan, keselamatan juga kerap ditindas oleh kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya dan masyarakat kita. Umat Tuhan, termasuk kita sebagai generasi muda, sering mengabaikan kenyataan bahwa kuasa Roh Kudus tidak dibatasi dan dihalangi untuk menyatakan kebenaran. Tindakan seperti itu sebaiknya tidak perlu dilakukan, sebab setiap upaya untuk menyembunyikan kebenaran yang dilakukan oleh siapapun akan menjadi sikap menantang kuasa Tuhan, dan konsekuensinya adalah hukum yang kekal. Marilah berdamai dengan kuasa Roh Kudus, pulihkan relasi dengan kuasa yang tidak terbatas itu, sehingga kebenarannya selalu dinyatakan dalam kita. Entah kita berbicara ataupun kita berdiam diri, oleh Roh Kudus akan tetap menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Baik, kita berdoa. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan boleh mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita, dan kita boleh menyatakan kita menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan kami boleh merenungkan firman kebenaran Tuhan melalui renungan mingguan PPT Kelas Yesus Timur. Semoga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Tuhan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak muda PPT Kelas Yesus Timur untuk menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Tuhan Allah Bapa Surga, Engkau berkati kami semua anggota PPKT yang ada di wilayah PPT Kelas Yesus Timur. Terpujilah namamu Tuhan, atas kasih dan keberkatan Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, demikian renungan mingguan kita pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman dari Jemaat Immanuel Sangatta menyampaikan salam sehat, salam PPKT. Shalom. Terima kasih.